ia memaksimalkan sumber daya yang ada dan ia strictly menjaga agar tidak mengambil hak orang lain. Ada 700 triliun rupiah lebih yang dibongkar oleh Pak Mahfud. Dibongkar loh. Tapi juga harus bisa dinikmati, dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi kalau seandainya dibilang, tahun depan pajak naik, jangankan pajak naik, tol naik deh. Ketemu lagi di BTW ya. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan wanita cantik, kali ini dengan salah satu presenter senior, jurnalis senior malah ya. Makanya saya agak-agak tegang gitu. Karena kalau salah ngomong takutnya langsung kayak ini nggak bahasa jurnalis, kamu terlalu bahasa santai. Tapi kalau di BTW semuanya santai. Kita akan ngobrol dengan jubir TPN Pak Ganjar juga ya, Mas Aiman Wicaksono. Wow. Wulan Juliani. Thank you. Wah, nama aku disebut sama Mas Aiman. Pasti bulan Agustus kan? Enggak dong, kita beda cuma 2 hari loh lahirnya. Udah tahu. Serius, tanggal 8 kan Mas? 6 ke 10? 6. Oh, oke. Tapi beda tahunnya jauh, please harus garis bawah. Oh iya, ini salah satu Cancerian. Baperan ya Mas? Enggak juga. Enggak ya? Enggak sih, enggak baper, tapi dendaman ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Tapi selalu lihat masa depan lebih baik dan lupakan yang belakang. Punya tujuan yang jelas. Nah, kalau udah ada tujuan itu, kalau udah ada itu pasti fokus aja ke situ ya Mas ya? Enggak juga, karena tengah-tengah tujuan tuh pasti kita ada ada ke sana, ada ke sana. Wajar namanya manusia. Jadi bisa dong tiba-tiba di tengah kita agak belok dikit, nggak apa-apa. Asal satu, harus pastikan itu yang juga terbaik. Oh, iya betul. Jangan tiba-tiba belok tapi jadi pengkhianat. Aduh, jadi nggak enak nih saya. Kan mau ngebahas itu soalnya loh. Apa, yang mana? Kita lebih mau ngebahas, kalau di BTW itu kita tidak terlalu formal gitu ya. Jadi kita mau ngobrol juga soal yang lagi rame kan debat cawapres ya Mas ya. Itu kan banyak sekali kalau kita bilang lah gimmick-gimmick juga ada gitu ya. Tapi aku mau nanya soal Pak Mahfud nih. Ada satu kata yang menarik sekali. Pak Mahfud selalu mengucapkan kata selesai. Iya kan? Selesai. Tuh Bapak Selesai. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Dan pas di 0. Itu memang diharuskan? Atau emang Pak Mahfud orangnya gitu atau gimana sih? Saya ini terus terang nih, saya buka nih ya. Ini belum pernah terinfokan sebelumnya. Wah. Saya tuh tiap kali sebelum debat capres, saya ikut simulasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, itu saya ikut. Saya lihat juga dan sebagainya, kadang-kadang kasih masukan juga gitu kan ya. Dan pada saat Pak Mahfud itu kan hari Jumat ya debatnya tuh. Iya betul, hari Jumat. Hari Kamisnya kita coba simulasi kan supaya tahu rundown-nya. Karena kan harus orang TV supaya tahu segmen pertama apa, segmen kedua apa, segmen ketiga, tapi isinya apa nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Di situ Pak Mahfud sama sekali nggak pernah ngomong selesai apa segala macam. Saya sendiri nggak tahu, kaget saya. Saya yang tahu 1 hari sebelum debat itu kaget. Kok ada ya gitu loh. Ada kata selesai itu? Iya. Oh, jadi pas latihan dan Pak Mahfud cepet banget, cuma berapa menit ya? 10 menit kali dia cuma lihat, oh rundown-nya gini, ya gini Pak, nanti gini, udah gitu. Karena kita punya kewajiban untuk kasih tahu. Meskipun Pak Mahfud sih nggak penting juga dan nggak perlu juga bagi dia untuk dikasih tahu juga karena udah ya rekam jejak luar biasa ya. Cuma sekitar 10 menit aja. Cuma kan kita punya kewajiban buat ngasih tahu nih Pak, rundown nanti begini, apa namanya urutannya visi misi dulu, kemudian nanti ada undian pertanyaan 2 segmen, lalu kemudian saling crossfire, 2 segmen, baru kemarin penutup. Oke, nah itu jadi benar-benar pure dari Pak Mahfud sendiri yang mau bilang kata selesai itu ya? Iya, dan itu punya arti yang dalam. Apa tuh Mas? Nah, kalau kita perhatiin Pak Mahfud itu pas bilang selesai, itu nggak lebih, nggak kurang. Iya. Nggak ngambil hak dari yang lain, dan nggak menyisakan haknya dia. Dalam artian bahwa semuanya dipakai secara optimal. Itu punya komitmen. Itu menunjukkan Pak Mahfud punya komitmen bahwa ia akan menggunakan sesuatu itu dengan pas. Dengan baik dan benar gitu lah ya Mas ya? Dengan pas, ya tentu baik dan benar, tapi pas. Pasnya apa? Pasnya adalah ia memaksimalkan sumber daya yang ada dan ia strictly menjaga agar tidak mengambil hak orang lain. Korupsi,
zolim, sikut-sikutan yang kemudian zolim gitu ya, kemudian jahat, tidak ada. Dan itulah komitmen yang disampaikan oleh Pak Mahfud lewat debat. Itu sebenarnya orang banyak yang mungkin nggak sadar, hanya terpaku pada kata selesai, selesai, selesai. Padahal ada filosofi yang mendalam dari situ. Pak Mahfud memaksimalkan sumber daya yang ada dan tidak mengambil hak orang lain. Dan itulah sifat Pak Mahfud, rekam jejak Pak Mahfud yang kita kenal sampai hari ini. Saya pertama kali kenal Pak Mahfud itu waktu Gus Dur waktu itu mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Saya sempat dapat cerita tuh dari Pak Mahfud. 2013 saya mau wawancari Pak Mahfud. Pak, Bapak kok jadi Menteri Pertahanan waktu itu? Saya juga bingung. Pak Mahfud bilang gitu. Saya dipanggil Gus Dur waktu itu. Lalu kemudian Gus Dur bilang, kamu jadi menteri gitu. Menteri apa? Saya dengarnya Menteri Pertanahan. Karena kan bicara hukum dan lain sebagainya kan. Pak Mahfud orang hukum, Betul. pakar hukum, pendekar hukum. Ternyata Menteri Pertahanan. Oh ya udah. Baik Pak. Ya karena perintah dari Presiden waktu itu Gus Dur. Kemudian beliau jalanin. Dulu ketika saya tiba-tiba diangkat menjadi menteri oleh Gus Dur tuh, tahun 2000, saya enggak nyangka diangkat menjadi menteri. Tiba-tiba diangkat jadi menteri, saya gemeteran. Dan alhamdulillah jalan semua. Apalagi di bidang hukum yang sekarang ini beliau jalankan. Udah pasti di situ gitu ya Mas. Kita bisa lihat rekam jejaknya. Ada 700 triliun rupiah lebih yang dibongkar oleh Pak Mahfud. Dibongkar loh. Di antara 300 triliun di DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ya, yang 346 triliun. Itu yang kemudian disampaikan di DPR, kemudian juga ramai dibicarakan dan sekarang orang bilang, itu kan cuma gertak aja, cuma nyampein di awal. Enggak, sampai hari ini, sampai detik ini, itu masih terus diusut loh. Jadi jangan asal ngomong ya. Dan beberapa diantaranya itu sudah keluar laporannya kan, tinggal prosesnya. Itu yang ditunggu ya. Ini sebenarnya kalau debat cawapres ada sekali lagi Mas ya? 3 kali lagi kan, capres, cawapres, baru yang terakhir 5. Pas bertiga nih ya Mas ya. Kan Pak Mahfud juga sempat ditanya-tanya juga gitu ya. Yang mana? SGIE atau SGIE? Menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Aku nanya dulu nih. Sama aja ya Mas ya. Beda dong. Kalau Beda ya? SGIE itu harusnya bahasa Indonesia. Ya, baik dan benar. Sulfat garam, bukan. Masih ngomongin sulfat nih kayaknya. Enggak. Apa sih SGIE ya? SGIE. SGIE. State Global Economic. Islamic Economic. Economic. Iya. Oke. E-nya apa? Economic ya? Economic. Oke. State Global Islamic Economy. Ekonomi atau ekonomi kalau nggak salah. State Global Islamic Economy. Harusnya nanyanya pakai SGIE. Bukan SGIE. Iya bingung juga sih. Saya tuh belum pernah dengar sih soal itu ya. Termasuk juga carbon capture and storage. Kalau pajak karbon segala macam ya kita sering dengar ya. Karena di media sering banyak disampaikan. Tapi saya coba cari-cari gitu ya di media juga nggak pernah nyebutin tuh SGIE atau carbon capture and storage. Apalagi itu bukan bicara soal kalau carbon capture and storage itu kan topiknya harus lingkungan ya. Betul. Di topik di debat keempat. Ini Sementara belum sekarang ada ekonomi. ya, kemarin kan ekonomi, investasi dan lain-lain Iya. ya. Dan itu harusnya menyebutnya SGIE. Oke. Wah, itu aja udah salah dari dia penyebutannya ya. Jadi Ya udah nggak apa itu hak udah. lah. Cuma saya punya pengalaman nih. Belum nanya ke situ ya? Belum, nggak apa-apa, nanya dulu dong. Langsung, Nggak saya salah. malah lebih senang kalau bintang tamu saya yang bercerita gitu kan. Jadi saya makan gaji buta. Gimana tuh Mas, pengalaman Lo enak ya? Wawancara wartawan tuh enak. Wah enak banget Mas. Karena kalau misalkan kita yang jadi wartawan, kita harus mengulik gitu kan. Tapi ini kan kalau wartawan pasti Iya. bisa bercerita. Tolong dengan honornya sendirinya. 1/4 aja kasih sini, 3/4-nya buat gue ya. Duh, jangan 1/4 lah Mas. Paling enggak ya setengah lah. Banyak kan dikit. Kan Gimana bantu Mas? nih. Nih, debat kedua yang nobar nonton bareng itu kayak gue. Di mana Mas nontonnya? Itu di Jakarta Timur, di Cakung, Pulau Gadung ya. Itu masuknya itu masuk gangnya itu sekitar 1 kiloan kalau nggak salah. Susah banget, kecil. Dan jalan itu bukan jalan kalau di kampung-kampung Jakarta minimal kan jalan kayak konblok ya atau Iya. apa. Ini tanah, Bo.
Masih tanah? Tanah, Untung pasir. nggak lagi hujan tuh hari Iya sih, Jumat. kalau itu becek Oh, banget. pas becek itu. banget. Untung Jadi alhamdulillah cerah. nontonnya di sana Mas? Iya, pakai tenda seadanya di warung pos RT gitu ya, pakai layar apa namanya? Infocus apa? Infocus merek. Proyektor. Iya, proyektor. Ya udah sambil kita dengerin sama itu loh satu loudspeaker yang kayak buat karaoke gitu yang suka nyala-nyala itu kalau di kampung tuh kan. Iya. Seru banget. Itu berarti kan istilahnya nonton bersama dengan warga gitu Benar, ya, Mas, ada ya? puluhan ya, mungkin sekitar 30-an mungkin ya. Warga di situ di Pulau Jahe namanya, Pulau Gadung, Jakarta Timur di Cakung. Nah, pas waktu 2 kali tuh kan ya nanya Mas Gibran kan nanya ke Pak Mahfud soal carbon capture and storage, terus ke Caimin soal SGIE. Yang Caimin juga jadinya nggak bisa jawab ya. Langsung hilang ya waktunya dia. Nah itu pas ditanya seperti itu, gue nengok ke belakang nih kan udah di depan duduk ya, sebelah Pak RT sama Pak RW. Gue nengok ke belakang, mereka bilang, pada bingung. Pengen tahu tapi apaan sih maksudnya? Terus pasti jelasin karena Mas Gibran kan. Betul. Terus gue liat lagi belakang ini kan. Bingung juga nggak ngerti. Jadi state global Islamic economy itu mereka udah dijelasin juga nggak ngerti juga. Nah disitu kemudian gue sampein tuh waktu pas di wawancara kita live tuh di iNews ya. Jadi narasumber, terus gue sampein. Ya ini cerminan sebenarnya karena debat itu ya betul harus ada hal yang sifatnya spesifik misalnya. Tapi juga harus bisa dinikmati, dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Benar. Jadi nggak hanya satu aja. Jadi bukan cuma biar terlihat mungkin bahasanya keren ya. Kita itu di media. Kita di media nih kan. Betul. Mulan juga di media. Kita nggak boleh tuh, kalau ini kita bicara TV ya, beda dengan koran nih. Kalau di TV nggak boleh tuh pakai bahasa-bahasa yang rumit, yang sophisticated, yang ya rumit ya, yang canggih gitu nggak boleh. Kenapa? Nggak semua orang bisa paham. Betul. Oma-oma tahu nggak, nenek-nenek tahu nggak, jidah-jidah tahu nggak. Semuanya misalnya nggak ngerti. Tapi kita bicara universal, bahwa ada penekanan di titik itu misalnya soal karbon nanti di lingkungan misalnya, itu boleh. Tapi harus disampaikan dengan informasi yang mudah dipahami. Ya. Bukan kesannya menjebak. Nah ini kan banyak yang bilang ini question trap. Tapi memang kelihatannya begitu ya Mas? Sejujurnya. Kalau persepsi saya Iya. Iya dong. Sekarang kalau ditanya misalnya soal NG, tahu nggak NG? NG. Saya tahunya tuh lagu Mas. NG. Lagu lama aja tahunya Mas. Nah, nggak ada tahu kan? Nggak, Ini nggak. ada saya kasih clue-nya. NG itu adalah istilah di manufaktur. Apa coba? Ada yang bisa jawab di sini? Nah, nggak ada yang bisa jawab kan? Manufacturing. Atau misalnya kalau NG itu artinya not good, jadi barang reject. Oke Iya tinggal ngomong aja baru Kan, reject Mas. Atau sekarang gini misalnya, bagaimana Bapak Ibu untuk meningkatkan produktivitas dari penayangan, maka harus diperbanyak LOT-nya. LOT, ya, tahu nggak LOT? Lot. Penayangan, ini kan kita bicara broadcasting misalnya. Oke. Nggak ada yang tahu kan? Ya bingung sih. Kalau warga bingung nih, warga. Dirimu aja di broadcasting nih LOT nggak tahu. Bingung, iya. Betul kan? pasti. Nggak semua orang, tapi kalau orang TV tahu gitu, harusnya. LOT itu live on tape. Oh, oke. Ya kan? Istilah-istilah yang secara spesifik mungkin diketahui oleh kalangan tertentu, tapi secara umum itu pasti nggak diketahui. Iya, kadang mungkin bahasanya nggak general, jadi orang juga jadi Benar. nggak semua orang tahu gitu. Tapi mungkin ya itu ya Mas, kadang-kadang kan memang ada orang yang pengennya mungkin dilihatnya gitu, wah karena dengan bahasa-bahasa yang begitu rumit itu sehingga nampak membuat lebih Memenangkan debat. iya. Ya, tapi kalau kita lihat di survei-survei ya nggak begitu ya. Di survei-survei justru malah orang, siapa yang paling bagus menjawab misalnya, survei iNews mengatakan gitu ya. 50-an% itu Pak Mahfud, 20-an% Caimin, dan sisanya Mas Gibran gitu ya, di bawah 20%. Nah itu yang ditangkap oleh masyarakat dengan responden hampir 50.000 itu, 50.000 responden. Di yang lain juga, Litbang Kompas juga demikian. Tapi aku penasaran ya, Mas ya, waktu Mas nonton, maksudnya selain respon yang tadi, bahasa tadi, itu ketika menonton bareng itu,
responnya warga tuh gimana sih Mas? Kalau aku kan di rumah pasti kalau kita nonton sendiri kan udah pakai bahasa sendiri tuh. Ah dasar nih ini gini gitu dong. Nah ini kalau warga apakah juga seperti itu responnya atau mereka rame loh. aja? Mereka rame loh. Oh, rame? Mereka tuh waktu pas Pak Mahfud nyampein hal yang menurut mereka misalnya pinjol. Iya, Kan sebut pinjol ya. pinjol. Oh mereka langsung tepuk tangan. Saya bilang kenapa? Kok tepuk tangan? Iya Pak saya pernah terjerat. Iya, Banyak Pak. yang terjerat kalau itu Mas. Nah itu kan istilah sebenarnya. Pinjol itu istilah loh. Tapi orang tahu. Umum tahu, awam tahu. Dan ternyata dekat dengan masyarakat. Iyalah pasti. Betul. Gali lubang tutup lubang. Bukan enggak kan? Hah? Jangan. Jangan Pak Mahfud ketawa. bilang 500.000 pinjam. Kembalinya 200 juta. Gimana nggak rasanya pengen banyak yang Iya. Dan mereka tuh tepuk tangan bahkan berdiri. Karena mungkin merasakan itu adalah Dekat hal-hal dengan yang dekat masyarakat. dengan mereka. Dekat dengan masyarakat dan kemudian juga mereka tuh ngerasa bahwa iya ini nih yang gue perluin nih. Nah itulah kenapa survei-survei kemarin itu di Litbang Kompas, Anyus dan beberapa yang lain Pak Mahfud nomor 1. Kenapa? Di debat ya. Kenapa? Karena isu yang disampaikan membumi, diketahui dan hendak diketahui jawabannya oleh publik, Iya. Dan saya oleh juga masyarakat. sempat pas dengar sangat sulit menaikkan pajak. Pak Mahfud sempat ngomong Iya, gitu. hati-hati loh, Saya- sensitif loh gitu kan. Saya aja denger gitu, aduh naikin pajak Bapak, aduh. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Itu aja maksudnya itu dekat gitu ya dengan kita dan itu benar gitu loh. Banget, Wah, banget. naikin pajak kayak terus gimana? Pajaknya gimana? Itu mau kemana? Gitu Dan saya kan. yakin 99% masyarakat Indonesia kalau naikin pajak pada nolak-nolak semua pasti. Iyalah, pasti pada Nggak, langsung. yang kecil aja sekarang, makan misalnya di restoran, Iya. ya kan? Kita nggak usah bicara pajak penghasilan yang progresif lah, yang 5%, 20%, 25, 30, bahkan ada yang 35% gitu ya. Nggak usah itulah. Pajak servis deh, Ya, PPN deh, itu aja udah bikin kayak kan makan misalnya 200.000, kok jadinya tambahnya lumayan ya? Iya, bisa Makan sampai misalnya 50.000. 400.000, Hah? bisa sampai 50.000, Iya, 100.000. Meskipun ya kita kan? harus sadar bahwa pajak itu digunakan untuk kebaikan juga, Betul. untuk operasional negara, untuk aparat dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus kita awasi. Tapi kalau seandainya dibilang, tahun depan pajak naik, jangankan pajak naik, tol naik deh. Jangan kan itu Mas, parkir naik aja kita bingung. Ternyata mau dinaikin sama Mas Gibran gitu kan. Itu kemarin sampaikan Pak Mahfud ya. Betul. Karena rasio pajak ya berarti harus menaikkan pajak. Nggak tahu ini gimana detailnya gitu. Tapi itu yang harus disampaikan oleh Pak Mahfud kepada Mas Gibran. Hati-hati loh, masyarakat kita ini sensitif Betul. akan kata-kata kenaikan pajak. Iyalah. Gitu. Nah itu apakah Pokoknya akan dinaikkan? kalau udah naik-naik tuh udah Iya. sensitif banget dah. Apakah akan dinaikkan atau tidak? Nah ini tentu perlu follow up nih. Gitu ya. Nantinya ya Mas ya. Iya. Harus Atau sebagian yang dinaikkan atau gimana? Nah, Betul. Nah Mas Aiman terus kemarin itu kan Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu memilih memakai pakaian adat. Ya kan? Datangnya. Tapi di akhir sesi kan sempat ditunggu karena mengganti baju satset. Ya. tas-tas satset. Tas-tas Satset. satset. Nah, kenapa ganti Mas? Kenapa tuh? Tahu nggak Mas? Bright pinky. Oh wow. Ya kan bener kan pink tapi terang. Pink terang ya. Tahu loh, kan kalau cowok nggak tahu. Biasanya kalau cowok tuh tahu cuma hitam putih, ya kan? Udah gitu, pokoknya warna tuh gitu hitam putih biru titik nggak ada tuh tahu. Bright pink, turquoise tuh nggak ada. Anak lo perempuan semua tuh. Oh iya betul. Makanya jadinya tahu ya Mas ya. Tahu dong. Iya. Oh jadi biar beda lagi warnanya ya setelah itu ya. Pas kebetulan tanggal 22 Desember, hari apa? Hari Ibu. Oh. Ada pink, ada ungu juga kemarin kan? Betul. Bright juga. Jadi itu menunjukkan bahwa keberpihakan kita tuh pada perempuan. Sama seperti saya yang anaknya perempuan semua. Istrinya juga pasti perempuan. Oh ya Mas. Maaf Mbak. Ya Mas. Ya, gimana sih Mas? Paling ganteng sendiri di rumah. Iya. Nggak nambah satu lagi Mas? Jagoan. Enggak, cukup lah. Bagaimana? Anaknya udah ketawa ya gitu. Nggak mau dia. Tapi berarti mungkin ada bocoran nggak sih Mas sebenarnya prepare-nya Pak Mahfud mungkin selain di hari H-1 debat ada preparation yang lain nggak sih dari Nggak ada. Pak Mahfud? Pak Mahfud, Mas Ganjar semua nggak pernah ada persiapan debat. Kalau kita ketemu satu hari sebelum itu cuman kita dari kami ya, dari timnya
yang mau nyampaikan. Sebenarnya kalau ditanyain ke beliau-beliau sih nggak usah lah gitu kan. Cuma kami kan punya kewajiban jangan sampai nanti nggak tahu nih. Yang penting segmentasinya tahu, poin-poin segmentasinya tahu ini segmen 1 apa, segmen 2 apa, ngapain dan lain sebagainya. Terus mungkin sedikit aja misalnya gimmick-gimmick salaman misalnya kan ada yang gini-gini tuh. Itu aja paling. Yang lainnya sih enggak. Betul. Enggak mereka sih santai banget dan isinya juga bercanda-bercanda doang. Iya, dan kalau aku lihat di debat kemarin hanya Pak Mahfud ya yang tidak meninggalkan apa tuh? Podium. Iya, betul. Walaupun diperbolehkan sebenarnya. Atau gimana sih, Mas? Aturannya mesti dicek lagi ya, tapi yang jelas Mas Gibran kan ditegur lagi tuh sama KPU Iya, ya. Karena meskipun saya setuju sih begini, kalau untuk Nih kalau saya setuju, saya harus bilang setuju ya ke nggak semuanya harus berlawanan kan. Karena gini, di dalam debat itu kan ada pendukung ya. Nah pihak Mas Gibran ya waktu itu kan dia betul. Menjadi pemandu sorak dari para pendukung itu. Dan itu dilakukan pada saat break, pada saat itu. Menurut saya sih nggak apa-apa. Kenapa? Menurut saya loh, karena kan pendukung gunanya untuk mendukung. Iya, kalau nggak usah ada pendukung aja sekalian. Iya. Itu kan logika. Nah kalau seandainya memang nggak boleh sama sekali berisik, jangan dikit-dikit, stop, nggak boleh. Lah buat apa ada pendukung? Iya. Dikasih dong gitu kan. Ya mungkin harus ada perbaikan dari KPU misalnya 5 detik gitu setelah jawaban capres bolehlah gitu. Tapi jangan kepanjangan. Setelah 5 detik stop, itu oke. Iya. Jadi ini kan kita bicara hal yang fair ya. Gitu. Nah kalau break misalnya mau yel-yel segala macam, ya boleh aja kan dibatasi ini kan. Dan nggak mungkin rusuh juga karena kan dibatasi dan mereka yang masuk situ kan selektif. Iya, dan itu kan bukan lah perusuh ya, juga. Mas, iya. Ya, Mas, Jadi ya. kan itu untuk menambah merasakan pesta demokrasi. Asal ada batasnya ya. Kalau yel-yel nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mengejek dan sebagainya jangan kan gitu. Betul. Tinggal diatur aja nanti. Nah, satu lagi nih Mas, mungkin ini kan berarti kan udah debat yang kedua Cawapres. Ini kan akan menuju debat ketiga. Bentar lagi dong. Iya. Ya kan Januari kalau nggak salah ya. Betul, awal Januari. Udah ada preparation-nya belum sih Mas? Nggak ada, jangankan debat ketiga, debat pertama, debat kedua kemarin tadi saya bilang nggak ada tuh. Cuma kita punya kewajiban buat nyampein ke Pak Mahfud, ke Mas Ganjar gitu ya. Itu rundown-nya. Itu aja, dan itu cepet banget. Jadi ketiganya juga nggak ada pare-parenya nih? Nggak ada. Preparation. Ya mereka orang-orang yang sosok-sosok yang udah teruji, udah punya rekam jejak yang baik ya. Dan punya niat yang baik, tinggal jalan. Mas Ganjar misalnya legislatif pernah, eksekutif pernah. Pak Mahfud apalagi, tiga-tiganya pernah legislatif, eksekutif, yudikatif. Udah lengkap, paripurna. Jadi ya udahlah ya, udah paket. Jadi kalau saya yang bilang, Masya Allah banget nih calonnya nih, gitu kan, luar biasa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan dari calon-calon ini misalnya gitu. Yang kemudian dimiliki, kalau ini bagi saya sih ya, karena luar biasa. Kita punya pasangan Pak Mahfud dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah nikmat yang bagi saya nikmat yang luar biasa. Udah nggak perlu gimmick-gimmick lagi ya Mas? Dengan rekam jejak yang luar biasa gitu kan. Ya jadi maksudnya kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud gimmick-gimmick nggak ada lah ya? Iya, untuk Indonesia siapa sih yang punya rekam jejak terbaik? Siapa yang punya rekam jejak paling lengkap? Siapa yang punya rekam jejak paling paripurna? Apakah itu bukan nikmat yang luar biasa? Nikmat yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dibukakan matanya untuk melihat kedua beliau itu. Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Penuh dengan data-data yang bersih, ada. jelas betul. bersih. Mas Ganjar 10 tahun di Jawa Tengah, pernah kedengeran? Pernah difitnah waktu legislatif soal IKTP, iya, tapi kemudian disampaikan tidak ada bukti. Dan kemudian penyidiknya langsung Mas Novel Baswedan bilang bahwa tidak terkait, tidak terlibat. Walaupun sempat disebut di sidangnya siapa? Ketua DPR Pak Setnov, ya kan? Ya kalau disebut semua orang bisa narik-narik gitu. Tapi penyidiknya sendiri Mas Novel Baswedan mengatakan tidak ada soal IKTP ini. Waktu gubernur pernah dengar enggak, malah dia marah-marah waktu ada pungli-pungli truk itu. Iya. Sampai akhirnya pada waktu saya datang sendiri tuh, waktu hari terakhir ya, Mas Ganjar 5 September 2022. Saya datang sendiri ke Jawa Tengah, ke kantor gubernur. Hari perpisahan terakhir Mas Ganjar jadi gubernur. Saya lihat, saya ikutin terus kan. Ternyata itu truk semua ngumpul di luar kantor gubernur Jawa Tengah. Mau ngapain? Ucapin terima kasih ke Mas Ganjar. Nanti bisa ambil di tayangan iNews, karena ada di tayangan The Prime Show with Aiman. Jangan lupa di... Itu sampai kemudian mereka ngumpul bikin nggak bikin macet sih karena diatur ya.
karena ditutup juga jalan waktu itu. Jadi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah tuh mereka ngumpul truk-truk banyak banget dari bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada di situ. Untuk berterima kasih ke Ucapan terima kasih Mas Ganjar. karena dengan adanya Mas Ganjar, ketika orang truk Jawa Barat ngelewatin Jawa Tengah, orang Jawa Timur, truk Jawa Timur ngelewatin Jawa Tengah, mereka nggak ada lagi tuh pungli. Wah. Di Jawa Tengah, coba bayangin. Yang tadinya jembatan timbang dan lain sebagainya itu. Jadi Pak udah Mahfud. ada yang kebukti lah ya Mas Iya. ya. Pak Mahfud, nggak usah ditanya lagi, itu 346 triliun Triliun. di Direktorat Jenderal Pajak yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Korupsi satelit, ya. Macam-macam lagi, KPK, dorong KPK misalnya. Wah ada banyak sekali, 701 triliun. Bayangin, 700 triliun itu seperempat APBN kita kurang lebih ya. Seperempat APBN kita. Bisa buat apa? Bisa Yang buat jelas- banyak. Yang jelas bukan makan gratis. Kalau makan gratis itu kan 1 triliun per hari. Setelah dihitung itu kan sekitar 450 triliun kalau nggak salah dari pihak 02 sebutkan ya. 450 triliun buat makan gratis dan susu gratis. Pertanyaannya buat yang lain gimana nanti ya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan saya bukan orang ekonomi tapi saya tuh kan 22 tahun jadi wartawan. Jadi bagaimanapun juga saya sering juga liputan ekonomi sekali-sekali ya. Saya kebayang tuh kalau seandainya katakanlah ya hampir 500 triliun digunakan untuk subsidi, ini baru makan sama susu doang loh. Belum BBM, belum perumahan, belum kesehatan. Iya. Mungkin akan jadi berapa itu? Akan jadi 700 triliun atau berapa? 800 triliun misalnya. 1 tahun. Terus gimana buat ngembangin lapangan kerja? Gimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Gimana bisa buat membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara 700 mungkin 800 triliun mungkin ya. Karena dari situ aja udah hampir 500 triliun tuh. Belum yang lain-lain. Tambahan yang lain ya. Itu digunakan untuk subsidi. Mengerikan. Makanya lebih ke jangan janji-janji dulu ya. Mungkin yang Ya, dilihat ya, datanya tapi mereka punya dulu hitungan lain ya seperti terserah lah. apalah. Tapi saya punya hitungan sendiri kan ya. Silakan aja. Atau kita ngitung juga. Jangan, nanti kita bingung sendiri gitu ya. Mas Aiman, terima kasih sudah datang ke sini. Ini sebenarnya seru banget. Pengennya tuh dapat bocoran sebenarnya. Aku tuh berharapnya dapat bocoran untuk debat selanjutnya nih. Karena debat presiden kan yang ketiga. Tapi ternyata menurut Mas Aiman. Oh ada dong ini. Ada. Debat presiden kan nanti soal pertahanan. Nah, Pertanyaannya, kan kalau pertahanan Pak Prabowo pasti jago banget karena Menteri betul, Pertahanan. Menteri Pertahanan. Jangan lupa loh. Kan Pak Mahfud itu Menteri Pertahanan jauh sebelum Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Tadi baru cerita ini ya. Iya. Tapi kan yang nanti yang debat capresnya. Iya kan pasti Pak Mahfud kasih bisikan. Iya, nggak mungkin enggak. Iya. Apalagi Pak Ganjar tuh selalu menyebutkan Pak Mahfud. Ya aku sih ngeliatin dari yang pertama Iya, ya iya. debatnya ya. Melibatkan juga capresnya di di debatnya dia gitu loh. Ya. Kalau aku ngeliatnya gitu ya Mas Iya, ya. iya, iya. Anggaplah aku sebagai rakyat jelata ya. Bahkan korupsi di satelit ya. Di Kemenhan kan Pak Mahfud juga bersuara. Nah, jadi pasti pada penasaran kan. Nah, ini dari bocorannya sedikit dari Mas Iya. Aiman ya. Jadi jangan takut nih ya. Mungkin walaupun udah bilang wah ini udah ada yang jago nih gitu dengan paslon nomor berapa ya tertentu ya. Tapi jangan lupa untuk paslon Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan juga ada istilahnya ada pelurunya lah ya Mas ya. Bukan ada pelurunya, justru malah yang paling paripurna. Nah. Yang paling lengkap pengalamannya dan yang paling bersih orangnya. Insya Allah Indonesia berkah. Amin. Nih komen yang baik-baik di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan ninggalin yang enggak-enggak. Udah ngomong yang baik-baik aja sekarang ya. Ntar dilaporin lagi. Nah, aduh langsung begini nih. Kayak siapa ya? Sekarang semua mau dilaporin ya. Iya. Bahkan Amin aja katanya mau dilaporin karena menggunakan Kata Amin. kata Amin. Betul. Ya ampun, semua mau dilaporin deh. Tapi iya kali Mas, enggak ya? Emang kenapa kalau menggunakan kata Amin? Kata Amin itu kan Amin. beda dengan Amin kalau habis sholat ya, waladhdallin amin. Itu beda. Amin tuh amin, beda. Kalau ini kan Amin, A-M-I-N. Nah, Kalau yang paham pernah belajar bahasa, bukan bahasa Arab, pernah belajar Quran, baca Quran gitu ya. Mereka tahu bedanya amin dengan amin. Itu artinya juga lain. tengah ikutan yang amin-amin ya. Jadi nggak usah lah yang gitu dilaporin ya. Iya. Pokoknya kita santai aja, kita nggak usah melaporkan. Pokoknya nontonnya tuh di debatnya aja, karena debat aja tuh udah seru banget. Ya kan? Dan kritisi atau misalnya amplifikasi beda. Selesai bebas saja. Kritisi atau amplifikasi
apa yang baik dan kritisi apa yang dinilai tidak baik atau yang perlu dikritisi atau yang kurang baik atau yang salah data. Silakan. Karena yang namanya debat itu kan justru itu untuk melihat memperlihatkan kita ya Mas ya. Seperti apa sih paslon-paslon ini ya kan? Iya nggak sih Mas? Kalau menurut aku ya ngeliat debat itu bukan cuma ngeliat janjinya mereka, tapi seperti apa sih orangnya juga terlihat dari debat-debat itu. Iya, bagaimana ketulusan, bagaimana kebersihan, bagaimana komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan tidak mengambil hak orang lain dengan mengatakan selesai. Nah, ini juga BTW harus selesai ya, udah dikasih tanda dari sana. Mas Aiman terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Udah mesti main-main lagi ya ke BTW ya. Dan jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe semuanya di Main TV. Ingat komen yang baik-baik aja ya. Kita harus selesai. Selamat ini Mas. Silakan. Oh iya, kita dulu. Sampai ketemu Oh ada lagi. fotonya Wulan. Nggak usah dibahas Mas ya, malu banget. Mas, ini siapa sih?